selama 16 jam itu ternyata di dalam tubuh kita itu bisa terjadi semacam regenerasi ya. Jadi regenerasi dari sel-sel tubuh kita yang sebelumnya sudah kita pakai mungkin entah 11 bulan atau mungkin 3 bulan sebelumnya, itu terjadi kayak recycle gitu atau daur ulang. Kenapa ya ketika setelah beberapa hari berpuasa nih, banyak kayak ya seperti saya ngerasa kayak lebih seger gitu loh dok. Nah mungkin ada hubungannya dengan bagaimana tubuh mengelola energi dok. Ya, efeknya apa jika misalnya kita setelah makan itu langsung tiduran atau posisinya kan kalau tiduran itu posisinya kita tidur ya terlentang begitu. Nah itu otomatis bisa memicu asam lambung yang cenderung cepat untuk naik. Ternyata itu penyebab asam lambung ya dok. Betul, salah satunya itu Mbak Feby. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, berjumpa lagi bersama saya Feby di acara spesial kami yaitu Orasi Podcast, obrolan seputar Islami. Oke, teman-teman, kali ini Feby bakal menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Tapi sebelum itu Feby mau ingetin nih ke Sobat Orasi yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Orasi Podcast agar tidak ketinggalan di setiap episode yang datang di setiap pekannya. Oke Sobat Orasi, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar nih, tetapi juga tentang memberikan sinyal kepada tubuh kita, kesempatan untuk beristirahat, memperbaiki diri, dan bahkan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Namun banyak orang yang masih merasa ragu nih, atau kurang paham tentang manfaat puasa bagi tubuh kita. Oke, di episode kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang kesehatan, yaitu Dr. Farindra Festi Rahmasari, MSc PhD ya. Oke, sapa-sapa dulu kali ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke teman-teman, Dokter Indi ini ya, akrabnya disapa Dokter Indi. Soalnya kalau kepanjangan nanti agak susah ya, sobat ya. Agak belibet ya, keseleo. Nah, Dokter Indi ini adalah dosen Fakultas Kesehatan Ilmu Kedokteran, ya. Bu. Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul, Ibu? Betul. Oke, kita kan temanya ini di episode kali ini temanya tentang hubungan puasa dan kesehatan dok. Nah kita sering mendengar sih banyak manfaat yang diklaim saat berpuasa dok. Tapi mari kita gali lebih dalam ya dok. Bagaimana sih tubuh kita bereaksi secara medis saat kita berpuasa dok? Jadi untuk puasa ya, terkait puasa itu manfaatnya di tubuh kita itu seperti jadi kalau melakukan puasa, kalau dalam Islam kan kita melakukannya yang rutin atau yang wajib itu kan pada saat bulan Ramadan selama 30. Dan memang di puasa itu sendiri manfaatnya beraneka ragam ya. Baik itu karena kalau kita sehari-hari makan biasa, itu kan kita sehari makan 3 kali sampai dengan 5 kali. Dan itu memang 5 kali. Kadang karena ada cemilan ya mungkin yang tidak terhitung gitu ya. Dan kalau di puasa ini kita berusaha untuk mengontrol ya, atau menjeda makanan kita ya, menjeda baik itu dari variasi maupun dari frekuensinya sendiri ya. Jadi kalau puasa yang kita biasanya itu kita imsak gitu ya, sekitar 4:30 sampai dengan jam 6 itu kan sekitar 12 jam gitu ya, 12 jam. Kemudian setelah itu kita baru berbuka ya, berbuka sekitar 8 jam. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya selama 16 jam itu di dalam tubuh kita? Bahwa selama 16 jam itu ternyata di dalam tubuh kita itu bisa terjadi semacam regenerasi ya. Jadi regenerasi dari sel-sel tubuh kita yang sebelumnya sudah kita pakai mungkin entah 11 bulan atau mungkin 3 bulan sebelumnya, itu terjadi kayak recycle gitu atau daur ulang.
bisa juga kita istilahkan itu membuang sel-sel yang rusak. Kalau dalam istilah medis itu autofagi. Jadi membuang ataupun juga mendaur ulang sel-sel yang sudah rusak. Jadi kayak ibaratnya mesin kalau kita ganti oli gitu ya, ganti oli itu Jadi makin laju. iya jadi makin laju karena kita butuh recycling sel-sel yang ada di dalam kita gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Detox gitu ya. ya. Detoksifikasi itu sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada 4 ya, ada 4 organ yang memang berfungsi di situ. Yang pertama yaitu ginjal, kemudian ada usus, paru-paru, kulit itu termasuk juga ya, hati. Nah itu juga termasuk yang memang bisa melakukan pembuangan dari sisa-sisa atau sel-sel yang di dalam tubuh kita rusak. Nah itu di antara fungsinya puasa seperti itu. Ya. Walah, Masya Allah sekali ya, Sobat Orasi. Ternyata puasa itu bukan hanya kita untuk berpahala juga, tapi sangat baik untuk kesehatan ya, Dok. Oke, Dok. Kenapa ya ketika setelah beberapa hari berpuasa nih, banyak kayak ya seperti saya ngerasa kayak lebih seger gitu loh, Dok. Nah, mungkin ada hubungannya dengan bagaimana tubuh mengelola energi, Dok. Jadi terkait yang kemudian kita merasa lebih fresh ya, lebih fit lagi setelah kita melakukan puasa selama tadi ya 16 jam, itu memang ada kaitannya dengan membuang tadi ya, membuang sel-sel yang rusak. Kalau kita tahu juga bahwa di dalam puasa ya kita mungkin perlu menilik sedikit terkait dengan insulin. Pernah dengar nggak Mbak Feby? Insulin. Pernah dengar tapi ya lupa itu apa ya. Ya, sedikit saya boleh menyampaikan kalau insulin itu memang sifatnya dia akan mengelola glukosa di dalam tubuh. Jadi dia fungsinya akan mengefektifkan penggunaan glukosa itu di dalam sel-sel tubuh gitu ya, di dalam sel-sel tubuh sehingga bisa yang nanti efeknya kemudian itu bisa menurunkan glukosa atau gula di dalam darah karena efektif digunakan oleh sel-sel tubuh tersebut. Nah, otomatis darah yang tadinya mungkin terlalu banyak glukosa ya, kemudian juga kandungan oksigennya juga sedikit, itu akan mempengaruhi sekali dari vitalitas atau freshnya tubuh kita gitu. Jadi kalau kita itu melaksanakan puasa, itu daya sensitivitas insulinnya itu juga meningkat gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga dengan detoksifikasi akan meningkatkan daya detoksifikasi sel-sel di dalam tubuh. Walaupun tadi kita sudah punya organ-organ yang berperan, tetapi di sini nanti dia peranannya akan lebih maksimal lagi ya. Ya, karena tadi dia ada gantian atau yang namanya kita perannya juga ada. Selain itu juga kalau tadi kan kita berbicara fisik ya. Iya. Ternyata kalau kita merasa fresh, kalau Mbak Feby ya misalnya merasa fresh itu kan tidak hanya dari sisi fisik ya. Kalau kita kayak misalnya moodnya lagi jelek gitu moodnya lagi fluktuatif atau ada gangguan mood itu kan juga dipengaruhi oleh kan kita juga ternyata ya. Kalau kita bisa melakukan seperti macam intermittent fasting ya atau kontrol asupan kalori ya, itu memang ada istilahnya gut brain axis. Jadi pengaruh saluran itu dengan jadi variasi makanan atau bagaimana kita mengatur pola kesehatan mental. Oke Dok, banyak yang menghubungkan nih puasa dengan berat badan, Dok. Nah, katanya selain mendapatkan pahala bisa menurunkan berat badan juga, Dok. Nah, banyak yang bilang juga puasa ini punya manfaat kesehatan lainnya ya, Dok ya. Bisa nggak sih puasa meningkatkan kesehatan jantung, otak atau mungkin kesehatan lainnya, Dok? Dan menurut dokter nih, kalau misalnya kita berpuasa tapi kita punya GERD, Dok, atau asam lambung ya, kira-kira itu bahaya nggak sih bagi kita atau gimana, Dok, menurut Dok? Pertanyaannya banyak ya, satu-satu. Ya, jadi kalau tadi kaitannya puasa dengan
organ yang lain ya. Iya. Jadi tadi sempat disebutkan Mbak Feby juga terkait dengan bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi otak gitu ya. Terus fungsi dengan organ pencernaan ya. Apalagi tadi Mbak? Sama ini dok, ada nggak sih dampak negatif bagi puasa itu bagi orang yang penderita GERD atau asam lambung? Oke. Soalnya saya penderita GERD nih dok. Oh ya, tapi rajin tetap puasa bisa ya? Iya bisa, Nah, alhamdulillah. nanti juga bisa minta tipsnya dari Mbak Feby. Oke, jadi untuk apa terkait dengan otak ya, otak itu dia akan berpengaruh terhadap hormon sebetulnya seperti hormon serotonin, kemudian hormon dopamin. Kalau pernah dengar hormon dopamin itu memang sangat berefek sekali terhadap seperti mood booster ya. Untuk hormon kesenangan, hormon bahagia gitulah istilahnya dopamin. Kemudian juga ada hormon yang dia memunculkan kecemasan. Ya, nah di dalam puasa ini itulah yang dia akan berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi dia bisa meningkatkan hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan kita itu akan ditingkatkan oleh karena puasa. Ya, kemudian juga terkait dengan apa saluran pencernaan tadi juga ya. Ya saluran pencernaan karena kita kan sekarang puasa itu kalau orang apa ya? Istilahnya ada tren ya sekarang itu, ada hype, ada orang-orang yang menganggap puasa itu semacam tren ya. Ada juga yang memang dia memang untuk kesehatan. Kalau kita di dalam Islam kan memang sudah ada ya yang kita lakukan selama 30 bulan ya, selama bulan Ramadan. Nah, kalau puasa yang dilakukan itu ada macam-macam sebetulnya, contohnya ada yang puasa selama 16 jam. IF ya Bu? Iya betul, intermittent fasting ya. Intermittent fasting yang dilakukan selama 16 jam, kemudian dia makan ya, makan kalori selama 8 jam gitu ya. Kemudian ada juga yang 12 jam, dia betul-betul tidak makan juga, kemudian 12 jam makan. Wah, ya. Mengalahkan puasa ini ya Bu, puasa Ramadan. Iya betul. Kemudian ada juga yang 5 hari makan biasa, kemudian 2 harinya itu restricted kalori. Jadi kalorinya dibatasi sekitar 500 sampai dengan 600 kalori saja. Wah. Ya bayangkan kok 500-600 kalori. Kalau kita nasi satu ini kan sekitar 100 ya. Ya paling ditambah sayur sama lauk gitu ya, dan itu makannya kan hanya sekali ya, makannya hanya sekali. Nah, ada juga yang modelnya macam-macam. Ada yang memang dia puasa selama 1 hari puasa, 1 hari tidak gitu juga iya, ada. tahu Bu, yang itu. Modelnya seperti itu dan one day meal dan macam-macam, dan itu memang berpengaruh tadi ya terhadap jantung ya. Jantung juga kalau dia memang melakukan puasa itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan diri, sesuai dengan kebutuhan pribadi, tidak hanya itu karena mengikuti tren. Nah ini yang jadi perhatian ya sebetulnya. Jangan hanya puasa itu karena tren. Ya, tetapi memang itu kebutuhan diri kita, misalnya dan juga memang kita memang ada kewajiban juga ya secara ikhlas untuk melakukan puasa itu. Nah, berat badan turun jadi bonus. Tetapi yang penting di sini tetap menjaga kesehatan. Ya betul Dok. Betul. Ya, kalau kita bayangkan kalau misalnya kita melakukan puasa itu karena kita pengen kurus ya. Jadi kita akan terobsesi ya. Mungkin Mbak Feby pernah dengar ada istilah bulimia atau pernah dengar. atau yang dia cenderung untuk pengen bodinya atau berat badannya itu ideal. Padahal kalau orang lihat kan dia sudah kurus nih ya, sudah kurus banget itu ya. Tapi dia masih merasa berat badannya masih itu kurang. Iya, tidak ideal. Dan ada juga bulimia. Kalau bulimia itu dia cenderung untuk makan sebetulnya kan banyak gitu ya, tapi kemudian dia akan keluarkan lagi. Ya, jadi dikeluarin lagi gimana tuh? Dimuntahin. Iya. Ya, jadi dia merasa bahwa ada gangguan psikologi sebetulnya. Dia merasa kalau makan banyak merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Dan berarti itu gangguan ya Dok? Iya betul, itu termasuk gangguan psikologis juga, gangguan mental. Jadi orang-orang yang memang melakukan puasa tidak berdasarkan pada kebutuhan ya, kebutuhan pribadi juga, dan asal mengikuti tren nanti bisa
menuju ke arah sana juga Iya, ya, karena dia malah perfeksionis. merugikan diri sendiri Betul, ya, iya Dok. iya, karena ada perfeksionis jadi Hmm. bisa efek malah jadi tidak sehat dan manis yang Mm-mm. berkepanjangan gitu. Ya. Oke. Untuk asam lambung sendiri nih, Dok, itu bahaya nggak sih, Dok, sebenarnya Ya, bagi penderita iya asam lambung betul. ketika berpuasa? Ya, kalau asam lambung ya, asam lambung itu sebetulnya pada saat kita itu kondisi normal, itu kan sebetulnya kita secara rutin kita kan memang mendapatkan asupan tadi ya, misalnya bisa sehari 3 kali sampai dengan 5 kali. Gangguan yang di lambung itu juga bermacam-macam ya. Ada yang memang dia pada saat kita kasih asupan makanan akan timbul nyeri, asam lambung kayak gitu ya. Ada juga yang kalau kita malah tidak makan sama sekali, kemudian kita akan nyeri. Jadi itu disebut juga gastritis kalau di medis atau juga ulkus ya. Ulkus bisa di 12 jari ya, duodenum, dan juga di ulkus bawahnya juga. Dan pada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti diabetes atau tadi ya MAH ya istilahnya, MAH, kemudian ada yang kondisi diabetes ya, penyakit gula, penyakit jantung, itu puasanya memang harus kita konsultasikan kepada tenaga medis juga ya. Jadi bagaimana asupan kalori yang perlu dikonsumsi setiap harinya. Dan boleh sebetulnya ya orang yang dengan diabetes, misalnya dengan gangguan jantung ataupun yang gastritis itu untuk melakukan puasa itu masih diperbolehkan. Asal memang pada saat sahur ya begitu asupan-asupan kalori atau nutrisi itu memang yang seimbang ya. Jadi yang betul-betul tidak memicu banyak asam lambung dan tidak boleh terlambat pada saat berbuka. Ya, kita kan disunahkan untuk berbuka dengan yang ganjil gitu ya untuk kurma 1. Nah itu dengan berbuka lewat nutrisi yang sehat itu bisa membantu untuk mengurangi peningkatan. Berbicara soal nutrisi ya, Dok, mungkin bisa dikasih tahu nih ke sobat orasi yang ada di rumah nih, Dok. Apa sih makanan yang bagus yang kita lahap saat sahur dan saat berbuka puasa? Jadi memang pada saat kita melakukan sahur ya, kita memang harus memperbanyak asupan karbohidrat juga ya. Tentunya seimbang ya, karbohidrat, kemudian protein ya, lemak ya, kemudian juga vitamin ya terkait dengan buah dan juga sayur ya. Dan buah dan sayur itu sangat penting sekali karena bisa awet ya. Kalau Mbak Feby mungkin bisa membandingkan antara asupan kita misalnya mengkonsumsi karbohidrat ya, karbohidrat lah yang yang paling ekstrim ya, karbohidrat dengan kita bandingkan kita lebih banyak ya mengkonsumsi buah dan sayur, itu retensinya di dalam perut itu akan lebih lama. Jadi kita kenyangnya itu akan lebih lama. Betul, kenyangnya lebih lama dan istilahnya rehidrasinya ya, kandungan cairan di dalam buah dan sayurnya. Dan jangan lupa juga konsumsi air putih ya. Konsumsi air putih pada saat kita bangun ya. Pada saat kita bangun sahur ya, itu kita minum 1 gelas. Kemudian pada saat kita menutup sahur itu bisa 1 sampai 2 gelas. Karena kita harus ingat bahwa dalam 1 hari dewasa normal itu sekitar 1 sampai dengan 1,5 liter ya. 1 sampai 1,5 liter itu sekitar 8 gelas per hari. Tapi sesuai kebutuhan tubuh juga ya, betul. Mungkin dia pekerja keras yang emang ngangkat-ngangkat atau gimana, mungkin harus banyak banget betul ya. 1,5 liter ya, 1,5 liter sampai 2 liter. Lebih banyak sebetulnya lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa, karena kadang kan kita kalau bangun tidur atau ini kan agak masih ini kayak mual gitu ya sebenarnya rasanya. Ya, itu bisa diantisipasi dengan bangun itu 1 gelas dulu, kemudian nanti pada saat sudah sebelum imsak gitu ya, kita bisa menutup dengan 1 atau 2. Dan nanti pada saat buka jangan langsung gorengan. Nah ini yang salah kaprah ini. Tapi Dok, kalau nggak gorengan nggak afdol nih. Kalau nggak ada gorengan nggak rame gitu ya Mbak. Nggak rame aja. Iya benar. Nah yang salah kaprah di sini adalah kita langsung mengkonsumsi gorengan. Jadi tubuh kita tuh gitu ya Mbak, karena pada saat awal kita langsung diberi makan
yang berat, yang dengan kandungan karbohidratnya banyak, kemudian juga lemaknya banyak, itu tubuh kita belum melakukan adaptasi ya. Jadi pada saat kita pertama kali melakukan berbuka atau pertama kali kita makan, itu sebaiknya dengan yang ringan-ringan dulu ya. Contohnya seperti apa tuh, Dok? Ya, contohnya bisa seperti dengan buah ya, buah-buahan terlebih dahulu ya, buah-buahan bisa dengan kurma atau bisa dengan mangga atau pepaya gitu ya, atau apel dan lain sebagainya, itu diperbolehkan ya. Kemudian sedikit snack gitu mungkin tidak apa-apa ya, atau minuman manis. Minuman itu juga manis boleh. malah Iya, dianjurkan. ya. Apalagi kalau untuk pasien-pasien yang diabetes tadi ya, yang memang dia memiliki penyakit gula, itu memang pada saat dia akan melakukan puasa, itu sebetulnya perlu konsultasi dulu ya ke dokter, karena pasien diabetes itu situasi atau kondisinya masing-masing itu berbeda. Ya, jadi ada yang memang dia fluktuasi gula darahnya di dalam tubuh itu berbeda-beda, karena mereka juga ada menggunakan obat yang disuntik ya. Ya, insulin betul itu Mbak, ya yang disuntik itu, dan juga ada obat yang diminum. Ya, diminum. Iya. Dan dokter tentunya akan melihat seberapa intens si pasien tersebut menggunakan insulin atau seberapa fluktuatifnya gulanya di dalam darah. Ya, karena kalau misalnya yang berbahaya pada orang diabetes itu fluktuasi darahnya itu adalah gula darahnya itu adalah pada saat dia mengalami hipoglikemi. Mungkin apa tuh hipoglikemi? Hipoglikemi itu adalah kandungan di mana gula darah seseorang itu adalah di bawah normal, di bawah 60 atau di bawah 80. Itu rendah banget. Rendah banget. Itu bahaya banget buat orang itu sendiri ya, buat pasien itu sendiri. Karena dia bisa menjadi pusing, kemudian linglung, bingung. Yang paling bahaya lagi, dia bisa menjadi tidak sadar. Nah, itu serem juga ya, Dok. Betul, hipoglikemi. Kalau tinggi serem, rendah juga serem ya. Jadi dua mata pisau gitu ya. Kalau misalnya gula darahnya juga terlalu tinggi, efeknya juga bisa sampai koma atau kesadarannya terganggu. Oke, Dok. Pertanyaan terakhir nih. Nah, boleh nggak sih, Dok, kayak kita nih tidur setelah sahur gitu kan? Kadang habis sahur tuh kayak ngantuk banget, ketiduran. Terus nggak sengaja, sengaja nggak tahu juga ya. Iya, kadang sengaja juga sih, Dok. Nah, itu boleh nggak sih? Ada dampak nggak sih bagi kesehatan kita, Dok? Ya, oke. Jadi kalau teman di sini itu sehabis sahur ya, sehabis sahur itu kita sebetulnya butuh waktu sejenak ya untuk menurunkan makanan. Ini kan kita alurnya ya dari mulut, kemudian ke saluran pernafasan bagian atas, kemudian setelah itu lambung, kemudian ke saluran saluran pencernaan ya, saluran pencernaan di bagian bawah begitu ya. Dan itu kan kita membutuhkan waktu ya sampai kita betul-betul makanan itu bisa dicerna. Nah, efeknya apa jika misalnya kita setelah makan itu langsung tiduran atau posisinya kan, kalau tiduran itu posisinya kita tidur ya, terlentang begitu. Nah, itu otomatis bisa memicu asam lambung yang cenderung cepat untuk naik. Ternyata itu penyebab asam lambung ya, Dok. Betul, salah satunya itu Mbak Feby. Jadi bagi teman-teman di sini yang memang dia punya asam lambung, memang baiknya ya setelah sahur itu lanjut tidur gitu ya. Lebih baik tadarusan aja ya, Dok. Amin. Lebih baik tadarusan, kemudian menunggu sambil sambil subuh. Dan kalau nanti ada aktivitas, kalau teman-teman di sini lagi kuliah ya ditunggu saja. Baiknya memang tidak lanjut tidur. Kalaupun memang kepepet ngantuk sekali, silahkan bisa dijeda ya, mungkin ya 1 sampai 1 jam. Intinya tidak boleh langsung tidur, karena tadi ya, apalagi yang punya faktor resiko lambung atau gastritis. Nah, itu menjadi salah satu faktor resiko yang bisa memicu munculnya kembali untuk asam lambungnya naik gitu. Wah, Masya Allah sekali ya Sobat Orasi, ilmu kesehatan yang kita dapat terkait puasa ini nggak main-main ya, Dok. Oke, mungkin bisa dokter berikan nih closing statement ke teman-teman tentang
apa sih hubungan puasa dengan kesehatan? Bagaimana sih baiknya puasa Mhm. itu dan kesehatan? Mungkin bisa diberikan Iya closing statement ke sobat orasi yang ada di iya. rumah nih. Ya, Sobat Orasi, di podcast kali ini tentang puasa dan kesehatan, bahwa jangan takut berpuasa sebenarnya ya. Apalagi jika teman-teman di sini punya mungkin kondisi ya terkait dengan tadi ya, seperti asam lambung, kemudian ada penyakit gula ya, kemudian juga ada gangguan jantung. Itu sebetulnya tidak menjadi hambatan ya untuk kita Iya. berpuasa ya. Namun ingat bahwa teman-teman di sini untuk melakukan puasa itu harus berdasarkan dari kebutuhan ya, kebutuhan kita pribadi, dan juga tidak boleh hanya mengikuti tren saja ya. Jadi berpuasa boleh, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan kondisi tubuh kita, supaya puasa kita bisa tidak hanya sehat secara rohani, tetapi juga kita sehat secara psikis dan juga secara fisik kita. Mungkin Wah, seperti itu. Masya Allah Iya, sekali ya. Terima iya. kasih banyak Dokter Sama-sama Indi Mbak atas Febi, waktu terima dan kasih sudah diundang di penjelasannya sini. ya. Iya, Oke, jadi ternyata puasa tidak hanya soal menahan lapar teman-teman, tetapi juga punya banyak manfaat kesehatan nih yang sangat luar biasa iya ya Dok. betul. Oke, semoga informasi yang diberikan oleh Dokter Indi memberikan kita wawasan yang sangat luas, dan semoga kita bisa menjalani ibadah puasa Amin, dengan amin ya rabbal baik dan alamin. juga sehat ya Dok. Iya, Oke, saya betul banget. Febi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.